Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsa Bilaika Putri dengan NIM 230100088, kelas B1 dari Prodi BK IKIP Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi peran mahasiswa dalam mengamalkan 4 pilar kebangsaan. Untuk poin utama yang akan dibahas kali ini tuh ada 4 poin. Yang pertama mengenai masalahnya, yang kedua analisisnya bagaimana, yang ketiga mengenai solusinya seperti apa, dan yang keempat yaitu mengenai dampaknya. 4 poin ini kita gunakan untuk melihat sejauh mana mahasiswa dalam memahami dan mengamalkan 4 pilar kebangsaan yang diantaranya itu yang pertama ada Pancasila, yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat ada NKRI. Di sini kita bahas bersama-sama ya. Baik, untuk poin pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai masalah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa kendala utama yang menjadi penyebab pengamalan 4 pilar kebangsaan di kalangan mahasiswa itu belum berjalan secara maksimal. Untuk masalah yang pertama, pada saat ini masih banyak gitu ya mahasiswa yang sebenarnya udah tahu istilah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, arti dari Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI itu seperti apa. Tetapi pemahaman mereka hanya sebatas teorinya aja gitu. Hanya sebatas di permukaannya aja. Banyak mahasiswa yang sering menghafal isi Pancasila, terus tahu ya arti 5 sila itu seperti apa, tapi mereka belum benar-benar memahami makna filosofis dan tujuan dari pilar-pilar tersebut. Akibatnya, nilai kebangsaan tidak terbawa dalam sikap dan perilaku mereka sehari-hari. Untuk masalah yang kedua, yaitu mengenai wawasan kebangsaan mahasiswa yang masih lemah, sehingga seringkali mereka itu masih mudah terpengaruh oleh berita hoax di luar sana ya, terus provokasi, dan ideologi negatif yang berkembang di media sosial saat ini. Seperti yang kita tahu bahwa penyebaran informasi melalui media sosial itu sangat cepat banget gitu ya penyebarannya. Nah, arus informasi ini yang tentunya tidak terbatas ya, membuat banyak mahasiswa kehilangan kemampuan mereka untuk menyaring mana informasi yang positif, mana informasi yang perlu disaring dulu gitu. Perlu dibuktikan kebenarannya seperti itu. Nah, kondisi ini tentunya berdampak, yaitu dapat menurunkan rasa cinta tanah air, bahkan dapat mengganggu pemikiran kritis terhadap ideologi kebangsaan. Untuk masalah yang ketiga, mengenai nilai 4 pilar kebangsaan yang ternyata belum benar-benar diterapkan ya dalam kehidupan di kampus. Banyak kegiatan akademik atau organisasi mahasiswa yang belum diarahkan untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan seperti musyawarah, toleransi, gotong royong, maupun semangat persatuan gitu di kalangan kampus. Nah, nilai kebangsaan ini tidak selalu menjadi budaya yang tetap hidup gitu ya di kalangan kita kehidupan bermasyarakat, tapi hanya sebatas pembahasan formal dalam mata kuliah saja gitu. Untuk masalah yang keempat yaitu mengenai lingkungan sosial mahasiswa yang menunjukkan adanya sikap intoleransi, masih ada sikap intoleransi gitu ya, individualisme, dan rendahnya kepedulian terhadap isu nasional yang berkaitan dengan negara. Masih banyak mahasiswa yang saat ini tuh lebih berfokus pada kepentingan pribadi mereka, pencapaian akademik mereka, dan kebutuhan sosial mereka masing-masing, sehingga rasa persatuan dan solidaritas mereka itu semakin menipis. Padahal seharusnya mahasiswa itu dapat menjadi kelompok yang paling peka terhadap kondisi bangsa. Untuk masalah yang kelima mengenai kemampuan literasi digital mahasiswa yang belum terlalu kuat gitu ya. Literasi digital yang rendah tentunya akan berdampak atau membuat sebagian mahasiswa tidak bijak dalam menggunakan media sosial, sehingga dapat menimbulkan perilaku negatif seperti penyebaran berita hoax, terus ujaran kebencian, perundungan secara online. Terus ada juga
yang mengonsumsi mentah-mentah berita tanpa sumber yang jelas. Nah, hal ini tentunya dapat menunjukkan bahwa penguasaan teknologi saat ini ternyata belum terlalu sejalan gitu ya dengan kesadaran kebangsaan di kalangan mahasiswa. Lalu, secara keseluruhan, masalah-masalah yang kita bahas tadi memperlihatkan bahwa pengamalan 4 pilar kebangsaan belum menjadi kesadaran moral yang benar-benar utuh dan melekat pada diri mahasiswa gitu, melainkan hanya pada pemahaman teoritis yang belum sepenuhnya diterapkan dalam tindakan yang nyata, dalam tindakan perilaku mereka sehari-hari. Baik, untuk poin yang kedua, di sini kita akan membahas mengenai analisis dari pengamalan 4 pilar kebangsaan di kalangan mahasiswa. Pendidikan kebangsaan yang diberikan selama ini masih bersikap teoritis ya, dan belum menyentuh konteks kehidupan nyata mahasiswa. Banyak materi yang disampaikan hanya dalam bentuk hafalan dan definisi, tanpa adanya pembiasaan dan penerapan langsung dalam kegiatan kampus maupun aktivitas sosial. Karena hanya berfokus pada teori, nilai 4 pilar sulit dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Perkembangan lingkungan digital juga berpengaruh dan memberikan dampak besar. Media sosial saat ini lebih sering menjadi ruang munculnya perpecahan opini ya dan polarisasi sosial. Mahasiswa saat ini banyak terpapar konflik, perdebatan politik, isu yang sensitif hingga ujaran kebencian. Tanpa kemampuan memilah informasi dengan baik, mahasiswa tentunya bisa kehilangan persatuan dalam mengalami penurunan rasa nasionalisme. Lalu, organisasi kampus juga sebenarnya memiliki peluang yang besar ya untuk membentuk karakter kebangsaan. Namun, pada kenyataannya, potensi ini ternyata belum dimanfaatkan secara maksimal. Kegiatan organisasi belum diarahkan sepenuhnya pada penanaman nilai Pancasila, sikap toleransi, gotong royong, bahkan persatuan bangsa. Tantangan globalisasi juga turut mempengaruhi identitas mahasiswa saat ini. Masuknya budaya asing melalui internet, hiburan, gaya hidup global, membuat sebagian mahasiswa lebih tertarik untuk meniru budaya luar daripada memahami budaya nasional. Sedikit demi sedikit, hal ini tentunya dapat mengikis rasa kebangsaan dan identitas diri kita sebagai warga negara Indonesia yang asli. Lalu, ada juga faktor internal dari diri mahasiswa itu sendiri, seperti rasa malas, sikap apatis terhadap isu nasional, kurangnya motivasi untuk berkontribusi dalam kegiatan sosial, serta kurang peduli terhadap persoalan bangsa saat ini. Kondisi ini juga tentunya dapat membuat bangsa itu tidak tumbuh secara kuat di lingkungan mahasiswa. Karakter kebangsaannya itu tidak terlalu kuat. Secara konsep, mahasiswa itu memiliki 3 fungsi utama ya, yaitu sebagai agent of change, moral force, dan iron stock. Mahasiswa merupakan kelompok yang seharusnya dapat membawa perubahan positif, menjadi kekuatan moral untuk mengawal kebenaran, sekaligus dapat menjadi calon pemimpin masa depan bangsa kita. Mahasiswa juga memiliki potensi yang besar untuk membangun kesadaran nasional dalam masyarakat karena tingkat pendidikan dan akses informal yang mereka miliki tentunya jauh lebih luas ya dibandingkan kelompok masyarakat yang lainnya. Jika potensi ini dapat dimanfaatkan dengan baik, maka mahasiswa akan mampu mendorong tumbuhnya persatuan, toleransi, dan nasionalisme di tengah masyarakat yang luas. Namun, pada kenyataannya, peran besar ini belum sepenuhnya dijalankan secara maksimal. Kurangnya kesadaran ideologis dan minimnya penghayatan terhadap nilai 4 pilar kebangsaan membuat mahasiswa itu kurang tergerak untuk menjalankan peran mereka sebagai agen perubahan bangsa. Banyak yang lebih fokus pada urusan pribadi, akademik, atau aktivitas hiburan daripada memikirkan isu kebangsaan yang tentunya berpengaruh ya bagi kita sebagai mahasiswa. Dari analisis yang kita bahas, dapat disimpulkan bahwa rendahnya pengamalan 4 pilar pada mahasiswa tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal saja, seperti lingkungan digital atau globalisasi, tetapi dapat dipengaruhi juga oleh pendidikan dan sikap internal dari diri mahasiswa itu sendiri.
Setelah kita melihat berbagai masalah dan penyebab terkait rendahnya pengamalan 4 pilar kebangsaan di kalangan mahasiswa, sekarang kita akan membahas mengenai beberapa solusi yang bisa dilakukan baik oleh lembaga maupun oleh diri mahasiswa itu sendiri. Nah, untuk solusi yang pertama yaitu kita dapat mengintegrasikan nilai 4 pilar dalam berbagai aktivitas kampus. Jadi bukan hanya di ruangan kelas saja ya, maupun di ruang lingkup kampus aja gitu. Nah, nilai 4 pilar dapat dimasukkan dalam kegiatan akademik, organisasi kemahasiswaan, hingga kegiatan sosial di luar kampus. Misalnya melalui diskusi kelas, musyawarah organisasi, kegiatan seni budaya, maupun kegiatan pengabdian masyarakat kayak KKN, PPL, seperti itu. Nah, ketika mahasiswa dapat merasakan penerapan nilai kebangsaan tersebut dalam kegiatan yang mereka jalani setiap hari, maka kesadaran kebangsaan akan tumbuh secara alami gitu dalam diri mereka. Nah, untuk solusi yang kedua, kampus perlu menerapkan pendidikan karakter dan literasi digital kepada mahasiswa. Pendidikan karakter tentunya dapat membantu untuk menumbuhkan sikap disiplin, empati, rasa tanggung jawab, dan dapat menghargai keberagaman yang ada di kalangan kampus gitu ya. Sedangkan literasi digital akan membantu membuat mahasiswa menjadi lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial saat ini, lalu mampu memilah informasi yang mereka dapat baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Maka dengan dua hal ini mahasiswa tidak hanya dapat dikatakan cerdas secara akademik, tapi mereka juga dapat dikatakan kuat secara moralnya. Lalu solusi yang ketiga, dapat melakukan atau melaksanakan pelatihan, seminar misalnya, lalu proyek berbasis nilai Pancasila, seperti itu. Melalui kegiatan yang tadi disebutkan, mahasiswa bisa belajar langsung bagaimana mereka dapat menerapkan nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan sikap toleransi di lapangan secara langsung itu seperti apa. Pelatihan dan seminar dapat meningkatkan kesadaran ideologis, sementara proyek sosial dapat menanamkan rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap masyarakat. Lalu solusi yang keempat, yaitu perlu dibentuk komunitas kampus atau kelompok diskusi untuk mengembangkan rasa toleransi persatuan. Komunitas seperti ini dapat menjadi ruang aman untuk berdialog dalam ruang lingkup lintas budaya, agama, bahkan perbedaan pendapat gitu ya. Nah, dengan adanya komunitas semacam ini, mahasiswa dapat belajar bagaimana hidup berdampingan secara damai meskipun di antara kita tuh terdapat perbedaan latar belakang gitu ya, kayak agama, sosial, suku, ras, dan lain sebagainya. Lalu solusi yang kelima, ada penguatan kemampuan daya berpikir kritis atau high order thinking skill atau kita singkat sebagai HOTS. Juga hal ini harus diterapkan ya dalam proses pembelajaran. Kemampuan ini tentunya dapat melatih mahasiswa untuk berpikir analitis, mengevaluasi informasi, dan tidak hanya menerima berita secara mentah gitu. Dengan semakin kritisnya berpikir mereka, mahasiswa dapat memfilter pengaruh negatif dunia digital dan tidak mudah terprovokasi terhadap suatu kejadian gitu ya, atau suatu berita. Nah, solusi yang keenam yaitu mengenai sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang dilakukan melalui media digital dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini ya. Mahasiswa dapat memanfaatkan berbagai platform seperti Instagram, YouTube, podcast, ataupun forum diskusi online untuk menyebarkan konten positif tentang Pancasila, persatuan bangsa, toleransi, serta wawasan kebangsaan. Selain tujuannya untuk memperluas jangkauan informasi, cara ini juga sepertinya lebih efektif karena mengikuti gaya komunikasi generasi digital pada saat ini. Secara keseluruhan, solusi-solusi yang tadi kita jelaskan di atas tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa saja, tetapi bertujuan untuk membentuk karakter kebangsaan yang kuat sehingga 4 pilar kebangsaan benar-benar dapat tercermin dalam sikap, tindakan, dan cara berpikir mahasiswa di masa yang akan datang.
Untuk poin terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai dampaknya. Jika berbagai solusi yang kita bahas sebelumnya terkait pengamalan 4 pilar kebangsaan dapat diterapkan dengan baik, maka kita akan melihat berbagai dampak positif ya yang dihasilkan, baik bagi mahasiswa itu sendiri maupun bagi bangsa secara lebih luas. Untuk dampak yang pertama, penerapan 4 pilar kebangsaan dapat membentuk mahasiswa menjadi pribadi yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, memiliki sikap toleransi, berintegritas tinggi, serta memiliki dan menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Hal ini dapat terlihat dari sikap saling menghargai, memiliki rasa empati yang tinggi dalam kehidupan bersosial, dan memiliki kemampuan dalam menjaga persatuan meskipun hidup di tengah perbedaan pandangan sosial dan budaya. Karakter ini tentunya sangat penting ya untuk membangun bangsa yang kuat dari segi moralnya. Untuk dampak yang kedua yang akan dihasilkan yaitu mahasiswa akan menjadi lebih aktif dalam menjalankan sikap bela negara secara moral dan sosial. Bela negara tidak selalu berarti berperang ya atau menggunakan senjata, tetapi sikap bela negara dapat juga diwujudkan melalui tindakan sederhana seperti mematuhi aturan yang berlaku, lalu menjaga nama baik bangsa, peduli terhadap lingkungan di sekitar, serta menyuarakan nilai-nilai kebenaran. Nah, mahasiswa juga dapat terlibat dalam kegiatan sosial dalam bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Misalnya kayak musibah yang terjadi saat ini gitu. Di Aceh, kita bisa membantu dengan cara bersedekah atau dengan cara menjadi volunteer ke sana. Contoh kecilnya seperti itu. Lalu dampak yang ketiga yaitu mengenai semangat 4 pilar yang akan tertanam kuat dalam diri kita. Persatuan nasional akan semakin kokoh meskipun masyarakat Indonesia hidup dalam berbagai keberagaman ya. Nilai Bhinneka Tunggal Ika akan terasa lebih nyata dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana perbedaan suku, agama, maupun budaya tidak akan menjadi pemicu konflik, tapi dapat menjadi kekuatan yang menyatukan kita semuanya. Lalu untuk dampak yang keempat mengenai lingkungan kampus yang akan berubah menjadi ruang intelektual yang lebih produktif dan lebih harmonis. Mahasiswa dapat berdiskusi dan berpendapat tanpa saling menjatuhkan satu sama lain. Aktivitas kampus pun dapat tercipta dan dapat tercipta suasana yang lebih positif karena rasa penghargaan antar mahasiswa itu menjadi lebih kuat. Dengan hal itu, lingkungan kampus tidak hanya menjadi tempat belajar untuk kita meraih prestasi akademik saja, tetapi dapat membangun karakter bangsa yang lebih baik dalam diri kita. Lalu dampak yang kelima mengenai sikap mahasiswa itu akan menjadi lebih siap gitu untuk menjadi seorang pemimpin di masa depan atau iron stock bangsa. Dengan memahami 4 pilar secara lebih mendalam, mahasiswa tidak hanya memiliki pengetahuan secara akademik saja, tetapi dapat juga memiliki moralitas dan jiwa kepemimpinan yang baik. Hal ini dapat menjadi bekal mereka untuk membawa perubahan positif ketika nanti mereka terjun di dunia kerja maupun di dunia pemerintahan gitu ya, misalnya berkecimpung di dunia politik atau pemerintahan. Nah, dan dampak yang keenam atau yang terakhir yaitu dapat meningkatnya pemahaman kebangsaan yang tentunya berpengaruh terhadap ruang digital. Dengan literasi digital yang baik, mahasiswa akan mampu membuat lingkungan internet yang lebih sehat, bebas dari hoax, bebas dari ujaran kebencian, provokasi secara online, maupun isu-isu pemecah belah persatuan antar bangsa. Mahasiswa juga dapat menjadi pelopor penyebaran konten positif dan konten edukatif yang dapat memperkuat identitas dari suatu bangsa. Secara keseluruhan ya, penerapan 4 pilar kebangsaan akan memberikan perubahan yang besar, bukan hanya bagi mahasiswa yang cerdas saja gitu ya, tapi
bagi mahasiswa yang ingin berusaha, ingin tumbuh, lalu ingin berubah ke arah yang lebih baik, dapat menumbuhkan sikap kritis, menumbuhkan sikap rasa tanggung jawab, kepedulian, memiliki sikap toleransi, dan memiliki kesadaran sebagai warga negara yang baik. Dengan hal itu, kemajuan bangsa dapat terwujud melalui generasi muda yang berkualitas dimulai dari diri kita saat ini. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.